Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bit Fazari dengan NIM 24 1095 1028. Saya dari Fakultas Teknik Departemen Teknik Elektro angkatan 2024. Nah, pada saat sekarang ini saya dari kelas Sistem Pengukuran kelompok kedua akan menjelaskan mengenai osiloskop pada pembahasan fungsi dasar dan prinsip kerja osiloskop. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari osiloskop itu sendiri. Osiloskop adalah alat ukur elektronik yang digunakan untuk menampilkan dan menganalisis bentuk gelombang dari sinyal listrik sebagai fungsi waktu. Alat ini memungkinkan pengamatan langsung terhadap sinyal listrik yang berubah-ubah baik berupa tegangan AC maupun DC. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi utama dari osiloskop itu sendiri. Nah, fungsi utama dari osiloskop banyak ditemukan dalam bidang teknik dan elektronika. Fungsinya yaitu ada menampilkan bentuk gelombang sinyal listrik, yang kedua mengukur tegangan atau amplitudo, yang ketiga menentukan frekuensi dan periode sinyal, yang keempat mendeteksi gangguan atau noise, yang kelima menguji respon rangkaian terhadap sinyal, yang keenam sinkronisasi dan pengukuran waktu tunda, yaitu delay, dan yang ketujuh diagnostik dan troubleshooting. Nah, osiloskop juga memiliki bagian-bagian utama. Bagian utama osiloskop terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu layar tampilan atau display. Fungsinya untuk menampilkan bentuk gelombang sinyal listrik. Yang kedua ada probe atau input terminal. Fungsinya yaitu untuk menghubungkan sinyal dari rangkaian ke osiloskop. Yang ketiga ada vertical system, yaitu mengontrol tinggi amplitudo gelombang. Yang keempat ada horizontal system, yaitu mengatur lebar gelombang. Yang kelima ada trigger system, yaitu menstabilkan tampilan gelombang di layar. Yang keenam ada control panel, yaitu berisi tombol dan knob untuk mengatur berbagai parameter sinyal. Yang ketujuh ada supply, atau ada power supply, yang mana fungsinya untuk menyuplai daya ke seluruh rangkaian. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu ada prinsip dasar osiloskop. Osiloskop bekerja dengan menampilkan sinyal listrik ke dalam bentuk grafik, tegangan terhadap waktu. Sinyal dari rangkaian diperkuat dan digambarkan pada layar agar karakteristiknya dapat dianalisis secara visual. Prinsip dasar cara kerja osiloskop yaitu ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu input sinyal. Sinyal listrik dari suatu sumber dimasukkan ke osiloskop melalui probe. Lalu ada penguat amplifier, yaitu sinyal diperkuat agar dapat terlihat jelas, terutama sinyal-sinyal bertegangan rendah. Yang ketiga ada pemicu, yaitu trigger. Sistem trigger menentukan kapan tampilan grafik dimulai, sehingga gelombang tampak stabil dan tidak bergerak-gerak. Yang, ke, yang keempat ada tabung sinar katoda atau CRT, atau layar digital pada osiloskop analog sinyal. Sinyal ditampilkan pada tabung sinar katoda. Pada osiloskop digital modern, sinyal ditampilkan di layar LCD setelah dikonversi oleh ADC, analog to digital converter. Dan yang terakhir ada sweep time atau skala waktu. Osiloskop memindahkan sinyal ke layar seiring waktu. Itulah mengapa kita bisa melihat bentuk sinyal terhadap waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafid Davera dengan NIM 24 1095 2016. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis osiloskop. Yang pertama itu adalah osiloskop analog. Osiloskop analog ini adalah jenis osiloskop pertama yang menggunakan tabung sinar katoda untuk menampilkan sinyal listrik secara langsung dalam bentuk gelombang. Gambarnya seperti ini. Ciri-cirinya itu menggunakan CRT untuk tampilan, terus menampilkan sinyal secara real time, dan tidak memiliki kemampuan menyimpan data, cocok untuk sinyal berfrekuensi rendah hingga sedang, respon cepat terhadap perubahan sinyal. Selanjutnya, yang kedua itu osiloskop digital. Osiloskop digital mengubah sinyal analog menjadi data digital menggunakan ADC atau analog to digital converter, lalu menampilkannya di layar digital. Ciri-cirinya itu dapat menyimpan dan menganalisis data sinyal, memiliki layar LCD atau LED, bisa memperbesar atau memperkecil tampilan gelombang, fitur pemicu dan pengukuran yang canggih, cocok untuk sinyal yang cepat dan kompleks. Yang ketiga itu osiloskop PC base. Osiloskop ini berbentuk modul yang tidak memiliki layar dan dihubungkan ke komputer atau laptop dan dikendalikan melalui software. Ciri-cirinya itu tidak memiliki tampilan fisik, tapi memakai monitor komputer. Dihubungkan ke PC melalui USB, ringan dan mudah dibawa. Selanjutnya, osiloskop handheld. Osiloskop ini didesain portable dan ringkas, digunakan dalam lapangan untuk pengecekan sistem elektronik. Ciri-cirinya ukurannya kecil, menggunakan baterai, cocok untuk teknisi servis lapangan. Selanjutnya, Mixed Signal Oscilloscope atau MSO. Ini merupakan osiloskop gabungan antara osiloskop digital dan logic analyzer. Digunakan untuk menganalisis sinyal analog dan digital sekaligus. Ciri-cirinya itu bisa menampilkan sinyal analog dan sinyal digital dalam satu layar. Banyak digunakan dalam perancangan sistem digital kompleks. Sekian, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar Albani dengan NIM 24 1095 2012 dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan saya dengan topik osiloskop dan dengan bahasan penggunaan probe dan kalibrasi. Nah, apa itu kalibrasi?
Kalibrasi pada osiloskop adalah proses penyetelan atau penyesuaian alat ukur agar hasil pengukurannya akurat dan sesuai standar referensi. Sederhananya, kalibrasi bertujuan untuk memastikan pengukuran yang kita lakukan itu benar-benar tepat. Nah, pada proses kalibrasi sendiri itu diperlukan yang namanya probe. Apa itu probe? Probe adalah alat penghubung antara sinyal listrik yang ingin diukur dengan input osiloskop. Nah, probe sendiri itu memiliki kutub positif dan kutub ground, yang mana pada probe terdapat faktor pengali. Nah, tujuan dari faktor pengali ini sendiri, ketika output gelombang yang kita dapatkan, itu nanti akan dikalikan dengan faktor pengali, misalkan dikali 10 nanti. Nah, pada proses kalibrasi yang pertama yang kita lakukan adalah menghubungkan ground yang ada pada probe ke channel yang ingin kita gunakan. Misalkan di sini kita menggunakan channel 1. Nah, lalu kutub positif pada probe itu dihubungkan ke sumber tegangan kalibrasi pada osiloskop yang memiliki sumber tegangan 2 volt peak to peak. Nah, di sini bisa kita lihat ada 2 volt peak to peak. Nah, untuk melihat gambar yang lebih jelas, kita dapat mengatur knob intent dan knob fokus. Ini knob intent dan knob fokus. Dan apabila garis terlihat miring, kita bisa mengaturnya pada knob right rotation menggunakan obeng minus di sini. Nanti kita masukkan dan kita putar agar gambarnya terlihat lurus secara vertikal. Nah, karena sumber tegangan yang kita gunakan itu sebesar 2 volt peak to peak, kita atur bentuk gelombangnya sehingga menunjukkan tegangan sebesar 2 volt peak to peak. Untuk mengatur tegangan ini, kita dapat menghitung jumlah kotak vertikal dikalikan dengan volt per divisi. Sini volt per divisi kita 2. Nah, kita dapat lalu kita mengatur knob volt per divisi kita pada posisi 1 volt. Artinya untuk menunjukkan besar tegangan sebesar 2 volt peak to peak, maka gelombang yang ditampilkan juga harus sebesar 2 divisi atau 2 kotak secara ke arah vertikal. Nah, untuk mengatur gelombang tersebut sehingga sebesar 2 volt atau 2 divisi, kita dapat memutar knob var. Di sini dia. Nah, setelah bentuk gelombang tepat menunjukkan nilai 2 volt peak to peak yang diperoleh dari 2 kotak dikali dengan 1 volt per divisi, maka proses kalibrasi telah selesai. Ini merupakan proses kalibrasi pada osiloskop analog. Lalu untuk proses kalibrasi pada osiloskop digital, kita hanya perlu menekan tombol auto yang ada pada osiloskop. Lalu maka osiloskop akan secara otomatis mengkalibrasi sendiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaidan Zinafan dengan NIM 2410952008. Saya berasal dari kelas sistem pengukuran D. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu aplikasi pengukuran sinyal real time. Nah, pertama, apakah itu sinyal real time? Sinyal real time adalah sinyal yang diproses atau transmisikan secara langsung saat peristiwa fisik terjadi, tanpa ada perantara atau penundaan yang signifikan. Nah, pentingnya sinyal real time ada 5, yaitu keselamatan, pemantauan medis, sistem otomatis dan robotik, telekomunikasi, streaming, dan IoT atau Internet of Things. Lalu ada contoh kasus nyatanya di dunia industri, yaitu ada 6, pengujian inverter monitoring, deteksi ripple dan harmonik, troubleshooting power supply, load regulation dan transient response, lalu voltage stability analysis, testing motor drive starting current analysis, lalu torque ripple measurement. Nah, untuk parameter pengukurannya yaitu ada amplitudo, noise, distorsi, dan frekuensi. Lalu aplikasi untuk berbagai sinyalnya ada yang ada arus searah dan arus bolak-balik, yaitu ripple DC ada ripple stability, kalau AC itu ada power quality dan sine wave analysis, serta PWM, duty cycle, rest wall time, dan digital logic level dan timing. Nah, di sini saya memiliki 4 gelombang. Nah, di sini ada gelombang sinus, lalu gelombang kotak atau square, lalu ada wave triangle yaitu segitiga, dan wave triangular atau gelombang triangular.
Nah, yang terakhir itu teknik multi-channel dan interpretasi lah. Keunggulan multi-channel, fase kompresi antar channel itu ada first start measurement, 3-phase power analysis, teknik interpretasi real-time pattern recognition, anomaly detection, FFT analysis untuk frekuensi domain, lalu tips praktis. Tips praktisnya itu ada trigger setup yang tepat dan pop compensation, lalu cop path comparison antar sinyal lah. Oke. Nah, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maxwell Simangunsong dengan NIM 2410951024 dari kelas Teknik Elektronik. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai materi presentasi yang kami bawakan pada kelompok kami, yaitu kelompok 2, yaitu dengan judul osiloskop. Pada saat ini saya akan menjelaskan judul, yaitu cara membaca hasil pengukuran dari osiloskop. Nah, pada gambar ini kita sudah mempunyai sebuah rangkaian yang disimulasikan pada Proteus yang dengan penyusun rangkaiannya adalah multimeter digital, osiloskop, dan sumber tegangan AC 10 volt 50 Hz. Nah, pada rangkaian, multimeter itu difungsikan untuk mengukur besarnya tegangan power supply yang diberikan terhadap rangkaian, yang dimana itu untuk mengantisipasi berlebihnya tegangan yang masuk pada rangkaian nantinya. Selanjutnya, di sini kita sudah mempunyai sebuah output dari gelombang output dari rangkaian yang sudah kita buatkan tadi, di mana simulasi pada bagian kiri yang berwarna hitam adalah display untuk menampilkan sinyal gelombangnya pada bagian sebelah kanan yang terdiri dari knop-knop, diantaranya knop volt atau diff dan knop time atau diff. Selanjutnya, ketika kita memutar knop horizontal atau time atau diff, maka dia akan membuat gelombangnya melebar atau mempersempit ke arah horizontal. Selanjutnya, berbeda dengan knop volt atau diff, ketika kita memutar bagian knop yang ini, maka dia akan membuat atau memperbesar dan memperlebar bergerak ke arah vertikal. Selanjutnya, nah, di sini kita akan menghitung bagian dari tegangan VPP, tegangan VM, dan frekuensi. Nah, pada gambar ini, pada gelombang sinusoidal ini, kita dapat mengetahui beberapa hal baru, yaitu tegangan maksimum atau VM, tegangan peak to peak atau VPP, periode atau tir, serta frekuensi atau F. Simbol untuk periode itu adalah T. Dikatakan satu periode adalah ketika panjang gelombang satu bukit dan satu lembah, atau yang biasa kita ketahui adalah gelombang sinusoidal. Untuk mengetahui besarnya nilai frekuensi, kita dapat menggunakan rumus F sama dengan 1/T. Nah, ini di sini kita mempunyai sebuah gelombang output pada osiloskop, yang dimana gelombang sinusoidal itu settingan awalnya berada pada 5 volt diff dan 5 ms per diff. Selanjutnya kita bisa menghitung berapa besar dari nilai VM, VPP, frekuensi, dan periodenya. Nah, untuk VPP-nya itu adalah jumlah kotak vertikal dan dikali volt diff-nya. Jadi besarnya VPP itu adalah 4 kotak dikali 4 kotak vertikal dikali 5 volt diff. Jadi hasilnya adalah 20 volt. Untuk besar nilai tegangan maksimum itu adalah jumlah kotak vertikal pada setengah gelombang dikali volt diff-nya. Jadi besarnya itu adalah VM sama dengan 2 kotak vertikal dikali 5 volt diff. Jadi kita bisa dapatkan sebesar 10 volt. Untuk besarnya periode itu adalah jumlah kotak horizontal dikali time diff-nya. Jadi besarnya T itu adalah 4 kotak horizontal dikali 5 milisecond, di mana 5 milisecond sudah didapatkan pada rangkaiannya. Selanjutnya untuk mengukur besarnya frekuensi itu adalah dari rumusnya tadi, yaitu F sama dengan 1/T. Jadi kita bisa menghitung di mana 1 per dengan waktunya adalah 0,02 milisecond. Jadi besarnya itu adalah 50 Hz. Selanjutnya